Yan, Yo, buat jadi teman-teman perlu tahu ya, kita ini udah rekam tadi, tapi dia lupa. Jadi gue males ini sebenarnya. Gue males mengulang ini sebenarnya. Jadi teman-teman masih tahu ini. bukan aku sih. Ya, teman-teman masih tahu nih. Kita udah rekam terus dia lupa. Jadi gue males nih sebenarnya nih. Jadi pas banget topiknya ngomongin soal malpraktek. Ini contoh malpraktek yang terjadi sama tenaga kesehatan. Contohnya ini, jadwal telat, janji meeting lupa kita ulang. Males gue ini. Untung tapi ada sambal ini di depan. Coba kalau nggak mau gue cancel udah malam itu rekaman. Ya udah deh buat ini apa? Buat perjanjian damai, Ah. buat perjanjian damai gue sajikan sambelin. Iya, asik. Sambelin. Sambelin. Jadi, sambelin itu dia juga punya Instagram ya. Lu bisa lihat sendiri produk-produknya di sambel.indo. Oke. Jadi dia menyajikan ini adalah sambal kecombrang. Nah, jangan dengar kan? Jarang, Nah, betul. Jadi produk sambal kecombrang ini digabung juga ada sambal kecombrang teri, ada sambal kecombrang cumi, ya. Nah, produknya juga cukup beraneka ragam. Buat teman-teman yang misalnya tertarik pengen mencoba kayak apa sih sambal kecombrang ini, karena personal menurut gue sih, gue juga udah makan dan gue bilang enak banget gitu. Gue campur sama nasi, jadi rasanya agak mirip sama nasi goreng kecombrang karena gue suka nasi goreng kecombrang. Nah, kalau misal buat teman-teman ada yang tertarik, bisa nih langsung dikirim ke pesan aja ke WhatsApp-nya. Ini gue bacakan WhatsApp-nya itu di 0812 9840 1192. Kali lagi, sambelin Taste of Indonesia 0812 9840 1192. Produk yang ada di tangan kiri gue ini adalah contoh sambal teri kecombrang. Kalau di tangan kanan gue ini adalah contoh sambal cumi kecombrang. Ya, agak hijau gitu. Tapi kasih dua-duanya, mantap. Nah, karena gue kasih sogokan sambal, lu udah nggak boleh makan lagi, Bud. Enggak, bukan itu. Lu ngomong lu udah coba, gue aja nggak nyoba nih. Maksud gue aja nggak nyoba di sambal kecombrang. Lu bayangin ya, temen-temen lu bayangin ya. Jadi ngomong nih, tapi gue nggak nyoba nih. Telat, ngulang. Jadi lu ngerti kan kenapa banyak tenaga medis yang melakukan malpraktek? Karena nggak hanya di medis doang, di kemas sehari-hari juga begitu. Contoh inilah, lu bisa lihat lah. Gue udah bohong ini sebenarnya. Enggak, kita sengaja, Bud. Jadi orang bisa ngeliat gitu. Oh, muka puas setelah makan sambal kecombrang tuh kayak gini gitu. Muka kagak puas karena belum nyoba, ini kayak gini gitu. Nah, Gila. Bedanya gitu kan. Nah. Tapi tenang aja, kalau teman-teman pesan pasti dikirim. Nggak mungkin kayak dia. Dia nih gini, terang-terang itu sambal dikasih 2. Seorang 1 kan, dia nggak kirim. Dia taruh itu dua-duanya. Lu kan bisa lihat maksud gue. Nah, oke. Sekarang tadinya gue pikir yang tadi gue kirim ke Budi gitu kan. Tapi kok dua-duanya menarik ya gitu. Buat maaf ya. Baik selanjutnya deh. Yan. Tapi gini. Ya. Jadi Adrian ada mengirimkan beberapa topik kemarin. Salah satunya yang buat gue menarik pengen gue bahas adalah gimana kita tahu kalau kita tuh korban malpraktek. Karena sepengalaman gue, susah orang untuk tahu kalau dia korban malpraktek. Dokter itu kan intensinya baik, tentunya ngasih yang baik gitu. Jarang lah dia kayak menunjukkan dia malpraktek, jarang. Bahkan ada dokter galak yang sebetulnya juga baik intensinya. Gue cerita sedikit. Waktu anak gue lahiran, kita pakai dokter yang pertama kali pegang itu kita ganti karena nggak cocok. Dokternya galak banget gitu. Waktu itu beberapa hari sebelumnya, gue ketemu dia lagi marah-marahin pasiennya. Pasiennya datang dengan kondisi anaknya panas gitu. Terus dia bilang, berapa suhunya? Berapa? 37 kayaknya. Gue nggak tahu ya, standar kedokteran tuh gue lupa. Di atas 38,5 baru demam, atau di atas 37,5 itu demam. Gue nggak tahu. Dia bilang, pokoknya yang gue inget, pokoknya sebelum 38,5 itu belum demam. Tidak dikasih obat, nggak usah ke dokter. Ini belum demam anaknya, dia bilang gitu, nggak marah-marah gitu. Gue diem kan, gue bilang, nah gue dapet dia dokternya. Terus gue ganti lah, karena nggak enak waktu gue konsultasi pertama kali. Nah, pertanyaan gue adalah, gimana cara kita tahu kita tuh korban malpraktek? Karena sulit sebenarnya, gue aja nggak tahu. Coba ya, gimana? Pertanyaan gue sebenarnya, gue juga ada pertanyaan sebenarnya ke lu. Pertanyaan gue adalah, kok lu berganti sih buat ganti? Dok, saya nggak berganti sama dokter, saya ganti yang lain. Nggak, gue bilang, dok, jadwal hari dokter nggak ketemu, gue cari hari lain. Oke. Nah, jadi sebelum gue mulai ini, gue menyampaikan bahwa posisi gue di sini adalah posisi yang netral.
gue menyampaikan sebagai narasumber yang netral gitu. Gue membela dari tim medis, gue juga nggak menyudutkan gitu tim medis gitu ya. Jadi gue sih akan berusaha netral. Lo itu pelaku malpraktek, lu bisa cerita pengalaman pribadi, nggak usah menyudutkan orang lain. Lu cerita pengalaman aja, lu kalau malpraktek itu gimana contohnya gitu loh. Jadi orang bisa tahu. Jadi Sobat Healthy itu bukan sharing konten ya. Ini tuh gue pembela diri maksudnya. Oke, jadi gini, sebenarnya prinsip dasar dari malpraktek itu kita harus bisa membedakan ya. Di mana malpraktek itu udah jelas. Mal itu kan berarti ada sesuatu yang salah. Praktek itu berarti kan ya praktik yang salah yang dilakukan. Praktik yang seharusnya tidak dilakukan atau praktik yang seharusnya udah tahu salah tetap dilakuin. Gitu. Nah, kita harus bedakan dengan komplikasi tindakan. Komplikasi terapi karena itu berbeda jauh banget. Gitu. Nah, trennya dari zaman dulu, kalau misalnya gue pernah nyinggung sama lu atau enggak gitu ya. Tapi tren zaman dulu itu beda banget tuh. Hubungan dokter pasien itu, dokter sudah dewa. Betul. Apapun kata dokternya, pasiennya akan ngikutin. Ya. Terus yang kedua, pasien itu cenderung komunikasi satu arah. Dokternya itu nggak komunikatif gitu kayak sekarang, ya kan? Dok, saya sakit apa gitu? Nah, cuma karena infeksi aja, nih minum obat, antibiotik habis. Dah, kayak gitu doang kan. Nah, di zaman sekarang ini, hubungan antara pasien dan dokter itu sekarang lebih ke arah mutual. Jadi, seimbang, setara. Si dokter memberikan informasi, memberikan terapi dan juga penjelasan. Nah, si pasien itu yang mengambil keputusan. Dia mau nggak, dia bersedia nggak menerima terapinya. Gitu. Nah, sekarang ini, Bud, zaman dulu itu kenapa kita jarang dengar malpraktek? Karena itu pasien itu nggak berani sama dokternya. Oke. Nah, seperti yang lu bilang, ya, benar kan? Nah, akhirnya seperti apa? Walaupun ada malpraktek pun nggak tersentuh dokternya. Itu kekurangannya kalau dengan pola hubungan yang zaman dulu. Oke. Nah, di zaman sekarang karena dia setara, ya, jadi pasien bisa cross check, pasien bisa bertanya kalau ada sesuatu yang aneh, pasien bisa bertanya, mencari second opinion. Artinya si dokter ini mesti lebih berhati-hati. Tapi karena sering ada misinformasi yang tidak bisa dibedakan antara malpraktek dan komplikasi, ujung-ujungnya banyak dokter yang menerima tuntutan. Oke. Kalau ditelusur sebenarnya itu bukanlah malpraktek. Itu masalah yang ada di dunia kedokteran kita saat ini. Nggak mungkin. Kenapa itu juga buat angkat sebagai konten? Lu membela diri lu sendiri berarti, tidak mungkin dong. Pasti kan gini, kalau gue, tapi sih gue setuju, gue pernah dengar satu tuntutan kedokteran yang agak aneh. Gue lupa, kayaknya pernah booming juga tuh kisahnya. Akhirnya banyak dokter yang akhirnya tidak mau praktek lagi gitu karena dituntut. Gue lupa. Tapi kan let's see, kita put aside sisi itu, tapi kan ada dong kan dokter yang malpraktek. Misalnya dia operasi salah potong. Lu pernah denger kan kasusnya? Salah eksekusi. Iya. Maksud gue itu kan termasuk malpraktek dong tindakannya. Pernah dengar dong kasus? Yang mau dioperasi istrinya ternyata yang dipotong suaminya gitu misalnya. Ya. Kalau itu agak susah tuh gua, agak bingung gua. Jauh banget itu malpraktek gimana ya? Kuncinya, Bud, kalau misalnya kita bicara malpraktek pasti kita bicara hukumnya. Karena hukum itu dia akan melihat dokter itu melakukan malpraktek kalau terpenuhi kondisi 4D. Yang pertama tuh duty, dereliction, damage, direct cause. Nah, karena gue tahu muka lu kosong, jadi gue jelasin satu-satu kenapa. Okay. Duty itu kewajiban, jadi dokter itu punya kewajiban terhadap pasiennya. Nah, dereliction itu adalah penyimpangan terhadap duty-nya ini. Jadi kalau si dokter, yang tadi gue sebut, kalau si dokternya tidak melakukan kewajiban dia, atau dia melakukan sesuatu berlebih dari kewajiban dia, atau udah tahu itu kesalahan tetap dilakukan. Nah, yang ketiga ada damage, ada kerusakan terhadap pasiennya. Pasiennya dirugikan. Nah, kerugian itu berhubungan langsung sama kesalahan dari si dokternya itu. Itu yang disebut dengan direct cause. Nah, kalau ada 4 syarat ini terpenuhi, maka itu bisa kita memikirkan kemungkinan ke arah malpraktek. Gitu, Bu. Oke, kalau hanya 2, enggak berarti? Kalau hanya 2, enggak. Jadi misalnya semisalnya, ternyata dokternya itu salah memberikan obat.
Nah, tapi obat yang diberikan tidak mengakibatkan sesuatu kepada pasiennya. Nah, berarti kan tidak ada damage di sana. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya kita bawa ke ranah hukum, kemungkinan tuh nggak akan dilihat sebagai malpraktek, tapi dokternya tetap bisa mendapatkan sanksi. Gitu. Sanksinya ya berupa sanksi etika ya, dari perkumpulan kita. Kalau misalnya lu nih suka ngasih obat tidur terus melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada pasiennya, itu berarti termasuk malpraktek juga? Atau sebetulnya itu kan tidak merugikan secara langsung? Itu malpraktek bukan? Yang praktek biasanya itu loh, kasih obat tidur terus lu melakukan tindakan tidak senonoh, itu gimana? Itu hukumnya? Jangan, ntar pada tahun untuk gue. Yan, Pak, tapi kan gini, gue tidak dalam posisi menyerang tenaga medis, tentu tenaga medis gitu. Tapi pertanyaan gue, sesuatu yang dilakukan tidak dengan intensi yang salah, malpraktek bukan contoh, operasi ya. Something ketinggalan di dalam tubuh operasinya. Pernah nggak ketemu kasus gitu? Pernah dengar dong? Iya, ada. Pandangan lu gimana? Emas, bisa ketinggalan emas 1-2 kilo gitu. Ya. Pasiennya pasti concern gitu. Pasiennya sih mau nuntut enggak, dia operasi tempat lain untuk ngeluarin emas ya kan, contohnya gitu kan. Enggak, lu pernah denger nggak? Pandangan lu gimana tuh soal itu? Oke, kalau misal seperti itu, Bud, ya, kita lihat dari prinsipnya kembali lagi ke tempat itu. Nah, dari duty-nya, kalau seorang dokter melakukan tindakan, dia harusnya teliti, ya nggak? Bisa ada sesuatu yang tertinggal dari tempat lain, berarti ada penyimpangan dari duty-nya. Duty-nya udah kena, dereliction-nya udah kena. Damage-nya, ada yang ketinggalan di dalam tubuh pasien. Udah pasti itu bisa mengakibatkan sesuatu, reaksi terhadap benda asing, infeksi, dan lain sebagainya. Damage udah terpenuhi. Direct cause, penyebab langsung, infeksinya, reaksi alerginya, itu semua kan terjadi karena ketinggalan bahkan disebabkan oleh dokternya. Berarti 4 itu terpenuhi, maka kondisi tersebut disebut sebagai malpraktek. I see, oke. Good? Ya, terus? Sorry, agak delay. Nah, kondisi tersebut terpenuhi sebagai malpraktek. Nah, tapi tidak semua malpraktek itu kan langsung dibawa ke ranah hukum. Jadi kadang-kadang biasa kita melakukan proses yang sebutnya mediasi dulu. Kita pertemuan dulu antara keluarga dan antara dokter. Ya kan, kita lihat sebenarnya keluarga ini maunya apa gitu. Banyak orang yang sebenarnya nggak menuntut material terhadap dokter, tapi dia hanya menuntut bahwa dokter itu mengakui kesalahannya, misalnya gitu ya. Nah, ternyata mereka sepakat dia dokter mengakui kesalahannya di ruang mediasi tersebut, maka kasus itu dapat dibawa ke meja hijau. I see, oke. Gitu. Nah, kalau kasus-kasus pasien yang lu lakukan tidak senonoh, akhirnya bertemu di mediasi itu. Kemarin gimana itu kejadiannya? Kan ada pria wanita tuh. Itu akhirnya kadang nggak pernah keluar kan? Itu di dalam forum di rumah sakit aja kemarin. Ya, ini kan bertemu di depan penghulu. Terus sedang jawab gitu. Jadi yang lu nikahin ini sebenarnya kasus di rumah sakit kemarin itu kan? Nah, Yan, gue tanya sama lu. Kalau misalnya ya, kita ketemu dokter yang tidak komunikatif gitu, pernah dong? Dokter yang tidak ramah sama pasiennya, itu ada sanksinya nggak? Maksud gue, apakah secara normatif emang karakter dokternya atau harusnya dokter nggak begitu? Gitu, pertanyaan gue gitu. Secara etika atau memang ya kayak lu bilang mungkin dokter udah tua, umurnya beda, atau secara etika kedokteran harusnya dia nggak begitu? Itu pertanyaan gue. Oke. Kalau mengenai masalah komunikatif itu kan kembali lagi kepada sifat dokter ya, Bud ya. Jadi maksudnya pada saat pendidikan itu semua dokter pasti diterangkan dia harus komunikatif gitu. Karena kunci dari pengobatan itu adalah pasien harus mengerti dan pasien harus percaya terhadap dokternya. Kalau dia nggak ngerti, kalau dia nggak percaya sama dokternya, gimana dia bisa ngikutin pengobatannya kan gitu. Iya. Nah, cuma kembali lagi komunikasi itu kan suatu skill ya sebenarnya kalau gue bisa bilang. Nggak semua orang tuh punya skill seperti itu. Nah, kalau misalnya lu ketemu dokter yang nggak komunikatif, misalnya yang lu dapatkan dari hasil dari ketidakkomunikatifan dia adalah lu nggak puas dengan pelayanan dia. Ya. Nah, artinya dokter itu sebenarnya tidak melakukan malpraktek. Dia cuma melakukan pelayanan yang mungkin substandar, di bawah standar dari yang seharusnya gitu. Sanksinya ya sanksi sosial. Mungkin nggak banyak orang yang akan mau berobat sama dia lagi karena dokternya nggak enak, nggak bisa diajak bicara. Gue nggak ngerti penyakit gue apa kok dia. Ya. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang komunikasi itu menjadi kuncinya. Contohnya misalnya begini.
pada saat seseorang mau dioperasi, ya, dia kecelakaan hebat pasiennya, perdarahannya banyak. Artinya ini kondisi pasien kritis. Nah, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa dia adalah dioperasi, di stop perdarahannya. Tapi ternyata ya namanya kondisi kritis ya, operasi itu berarti resiko tinggi. Ya. Jadi anggap aja misalnya 50-50 deh. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan operasi udah 100%, pasti nggak selamat pasiennya. Ya. Nah, si dokter kan bilang, ayo saya operasi ya Bu ya. Tapi dia nggak jelasin resikonya. Dia nggak jelasin kalau ini operasi resiko tinggi. Kalau pasiennya ternyata amit-amit, tapi ternyata pasiennya meninggal di meja operasi. Keluarganya nggak terima. Saya nggak diceritain gitu. Saya sih nggak dikasih tahu kalau ini operasi tinggi. Paham. Nah, pada kondisi seperti ini, Bu, dokter itu melakukan pelayanan yang substandar. Ya, mungkin ada kekurangan dari duty-nya. Duty-nya, kewajiban dia itu seharusnya menjelaskan kepada pasien sepenuhnya. Jadi ada duty, ada dereliction, tapi tidak ada damage. Kematiannya tidak disebabkan karena dia nggak ngejelasin. Kematiannya sudah memang merupakan risiko dari operasi. Karena itu sebenarnya itu bukan malpraktik. Gitu. Tapi pasiennya tetap bisa menuntut sesuatu terhadap dokter. Karena dokternya sendiri tidak melakukan penjelasan. Dan kalau misalnya ternyata dokternya mengaku nih, saya sudah melakukan penjelasan, terus dari pihak keluarga bilang tidak sih, nggak dijelasin. Nah loh, itu bentrok lagi kan. Sebenarnya kan kita biasanya kalau itu berpegang pada rekam medis. Cuman lu bisa paham ya kondisinya kayak gitu. Kalau misalnya dari kondisi yang gue jelasin tadi itu bukan malpraktek. Jadi sebetulnya kan pasien tuh bisa, atau orang-orang tuh bisa minta informasi secara jelas sama tenaga medis ya, sejelas-jelasnya ya. Berarti kalau gitu, gue akan taruh nomor Adrian di sini, dia akan ngasih info sejelas-jelasnya. Kalau enggak, lu bisa bilang, dia malpraktek. Kan tadi lu bilang gitu, orang itu bisa minta penjelasan sejelas-jelasnya dari pihak medis kan. Nah, gue bilang, untuk memperbaiki channel kita lebih baik, nambah engagement, gue taruh nomornya, jadi orang bisa nanya sepuas-puasnya ya. Iya dong. Gue tutup praktek gue. Lu ngerti dong maksud gue gini. Nanti teman-teman nanti mungkin gue masih ngelobi Adrian, mungkin nanti kalau berhasil lu bisa telepon kapan aja untuk jangan lupa subscribe dan share gitu untuk topik kita ini gitu kan ya. Buat sambal kalau kena mata pedes loh, Bud. Iya benar, gue paham itu. Tapi kan lu gak ngasih ke gue sambalnya masalahnya. Jadi biarin orang telepon lah di sini. Yan, oke. Ada lagi nggak yang orang perlu tahu tentang sebetulnya gini, yang kita harus garis bawahi adalah sebetulnya apa hak pasien yang dia berhak tahu, dan apa juga kewajiban dia sebagai pasien, dan juga hak dan kewajiban dokter juga sebagai tenaga medis, supaya nggak ada amit-amit ya malpraktek yang sebetulnya bukan malpraktek gitu, sebetulnya hanya kesalahpahaman komunikasi. Itu sih Yan sebenarnya. Yang pertama, Bu, kalau misalnya ini gue bicara garis besar aja ya, karena kalau misalnya kita bicara hak pasien itu ada list yang panjang itu. Tapi yang terutama adalah pasien itu berhak mengetahui sepenuhnya tentang kondisinya dia apa, tentang misalnya dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih dok dilakukan pemeriksaan ini? Terus setelah itu kalau misalnya melakukan tindakan operasi, kenapa dia harus dioperasi? Apa akibatnya kalau dia tidak dioperasi? Apa komplikasi yang mungkin terjadi kalau misalnya dilakukan operasi? Jadi all about pengobatan, tindakan, dan segala penyakit yang mengenai pasien itu adalah hak dari pasien. Jadi gitu. Nah, terus hak pasien juga adalah untuk memberikan persetujuan. Jadi kalau misalnya nih ternyata setelah dijelaskan, ternyata pasiennya, waduh kok saya takut ya setelah mendengar cerita dokter, setelah mendengar penjelasan dari dokter, operasinya kok begitu banget. Saya nggak mau dok melakukan tindakan, saya nggak mau dioperasi. Dia pun ternyata itu berujung pada mengancam nyawa pasien, itu adalah hak si pasien. Nah, stop, gue stop sampai situ. Tapi biasanya dokter akan bilang, ya udah, ibu tanda tangan surat ini kalau ibu nggak mau. Kayak menekan kita secara halus gitu. Betul. Ya, oh tapi lu masa tertekan ya, Bud? Iya, kayak jangan kesenggan, makanya jangan kesenggan gaul sama debt collector. Disuruh tanda tangan surat lu takut gitu. Iya kan, ada soal bilang gini, Bu, saya lepas tangan ya, ibu ada apa-apa ya kan gitu. Dokter seolah-olah memberikan tekanan secara halus kan, sebenarnya gitu dia. Ya, mungkin tapi gue baru tahu dari sisi aspek lu kalau misalnya itu menakutkan ya. Tapi kalau misalnya dari sisi medis,
Kenapa kita minta tanda tangan itu? Karena kita butuh persetujuan hitam di atas putih. Sering banget kayak gini, Bu. Sering banget kayak gini. Gue pakai contoh lu ya, nggak apa-apa ya. Ceritanya otak lu yang kecil tuh gegar otak gitu. Nah, terus lu masih sadar gitu kan? Dokter cuma bilang, Pak Budi, kalau Bapak masih mau sembuh begitu dengan tingkat kepintaran yang sekarang, walaupun udah minimal gitu, Bapak harus dioperasi gitu. Budi menolak gitu, nggak mau dok, saya nggak mau dioperasi gitu. Okay. Nah, terus amit-amit terjadi sesuatu, intelijensinya makin turun, dia makin dongo, makin nggak bisa komunikasi akhirnya. Gitu kan. Nah, tapi istri lu yang pada saat lu menolak itu tidak ada di sana, datang marah-marah sama dokternya. Kenapa nggak dioperasi? Kenapa suami saya nggak ditolong? Nah, sekarang jadi kayak gini, siapa yang tanggung jawab dokter? Nah, dokternya cuma bisa ngandelin kata-kata lisan dari lu yang menolak. Dan itu nggak akan kuat gitu. Makanya kenapa dokter itu pasti minta surat persetujuan itu adalah hitam di atas putih. Tapi ya, pasien itu berhak untuk mengubah pikirannya. Jadi pada saat dia tanda tangan suratnya, ya kan, dokternya belum keluar dari ruangan, tiba-tiba dia bilang, dok saya berubah pikiran nih, saya mau dioperasi gitu. Maka surat itu bisa dibatalkan. Jadi tanda tangan itu adalah sesuatu yang nggak mutlak, tapi cuma sebagai penanda. Kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, dokternya sudah menjelaskan, sudah ini, dan pasiennya memang nggak mau. Nggak bisa, itu tetap ngancam itu dokter sebetulnya. Nggak bisa itu. Tapi gini, gue memahami sih, banyak kadang-kadang kalau dalam situasi kondisi tertentu kan, dulu bokap gue waktu stroke juga nggak mau dioperasi, tanda tangan surat. Banyak lah, konteksnya banyak gitu. Jadi gue memahami bahwa memang ada banyak case yang mungkin dilema antara pihak rumah sakit dan pasien gitu ya. Apalagi misalnya menyangkut sama biaya, itu kan juga takut ya. Gue kadang-kadang lu harus urus dulu biaya lu baru tindakan, kan ada banyak faktor ya maksudnya kita jadi. Tapi gue memahami bahwa sebetulnya hal-hal gini perlu bisa dihindari, karena kalau komunikasinya baik tuh bisa. Makanya baik lagi, nanti Adrian akan taruh nomornya di sini supaya kalian bisa belajar gimana cara komunikasi yang baik sama pihak tenaga medis. Jadi kalian bisa ngerti gitu. Nah Yan, dari lu ada tambahan lagi nggak? Dari gue sih clear, maksudnya ya mencegah hal-hal itulah terjadi soalnya gitu. Jadi tambahan sedikit dari gue, jadi gue dulu pernah baca buku dari Patch Adam. Jadi dia berbagi pengalaman dia tahun 90-an, kesehatan di Amerika. Nah ini dia mengatakan bahwa tingkat kepercayaan pasien terhadap dokter yang rendah itu menjadi salah satu penyebab mahalnya sistem kesehatan di Amerika waktu itu. Bingung dong, apa hubungannya gitu. Ternyata si pasien yang tidak percaya terhadap dokternya, maka saat ada terjadi kesalahan, dia akan membawa kasus itu ke meja hijau. Dan lu tahu sendiri, kalau misalnya kasus itu dibawa ke meja hijau, antara itu benar atau enggak, biayanya pasti terkeluar. Biaya melakukan persidangan, biaya penyewa lawyer, gitu. Walaupun ujung-ujungnya ternyata dokternya nggak salah gitu, tapi waktu dan dana yang dihabiskan itu dan dokter itu mengikuti asuransi malpraktek, asuransi profesi. Tapi preminya sendiri mahal, ya kan? Dan pastinya sistem kesehatan itu akhirnya membebankan premi itu terhadap kepada pasien sebagai biaya jasa pelayanan. Nah, biaya jasa pelayanan meningkat, tingkat kepercayaan pasien semakin turun. Dia merasa gue udah bayar mahal, tapi kok hasil yang didapat tidak sesuai bayangan gitu, ya kan? Akhirnya tuntutannya semakin gencar, nilai tuntutannya semakin tinggi, asuransi semakin meningkat, biaya jasa pelayanan semakin meningkat, begitu terus. Jadi itu seperti lingkaran setan, gue. Dan jujur, gue itu kan baru mulai praktek itu tahun 2010-an ya, maksudnya sampai sekarang gitu. Berarti gue baru mulai di awal 2010. Nah, memang dari pengalaman gue katakan banyak oknum. Oknum yang melakukan malpraktek ada. Oknum yang mencari keuntungan dari kondisi pasien yang seolah-olah terkena malpraktek itu juga ada. Wah, menarik. Gini, Bu. Nah, maksudnya gini, Bu. Jadi ada beberapa pihak suka ngebakar pasiennya. Kalau kondisi keluarganya, ngebakar keluarga pasien. Kalau kondisi pasien ternyata pengobatan tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya misalnya ternyata pasiennya meninggal. Nah, kemudian ada pihak oknum yang nggak bertanggung jawab nih. Dia bakar keluarga pasiennya. Kok bisa sih meninggal, Bu? Kemarin saya ketemu dia itu kok selamat, kok ini mati gitu. Dia bertanya-tanya.
Nah, di sini kalau misal kunci komunikasinya nggak kuat, kalau tingkat kepercayaan antara pasien dan dokternya nggak kuat, nah akhirnya keluarga pasien mempertanyakan yang awalnya cuma mempertanyakan biasa, lama-lama mulai menyerang, terus dibawa ke meja hukum. Gitu. Gua paham. Nah. Tapi emang terus. Ya, gitu, Bu. Enggak, tapi emang tingkat kepercayaan memang gua sih nggak percaya banget sama lu. Sekalipun mungkin ini benar, tapi kalau sama lu sih gua percaya banget. Jadi ya gua memahami lah. Lu bilang sih gua nggak terlalu yakin. Nah, buat teman-teman, kalau nggak yakin nggak apa-apa, karena gue juga nggak terlalu yakin. Jadi gitu. Kita mau bilang bahwa nggak ada yang sempurna gitu ya. Dokter juga nggak sempurna. Sama kayak satu tagline rumah sakit di Singapura, dokter health, God heal. Dia bilang gitu tagline-nya. Jadi iya. Dokter tuh membantu, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi dia bilang, kita tuh membantu kesembuhan pasien, tapi bukan kita yang nyembuhin. Dia sampai bilang gitu. Karena nggak ada yang sempurna, pasti selalu ada banyak hal-hal baik gitu di luar sana. Dan kita bilang bahwa kalian harus saling percaya gitu. Maksudnya kalau nggak percaya, ya pindah dokter lain aja. Kan banyak. Jadi jangan karena nilai titik, kalian merusak semua dokter yang ada. Karena semua dokter manusia, pasti ada yang nggak benar juga. Jangan kan dokter, banyak lah, hakim aja ada yang nggak benar kan gitu. Guru juga ada yang nggak benar. Semua juga ada. Dan mungkin musisi juga jarang tapi. Bener nggak? Nggak, musisi gini. Musisi tuh rata-rata nggak bener, yang bener dikit. Jadi jarang. Jadi kayak kalau musisi stigmanya udah jelek ya, Mas. Jadi ya udah biarin aja. Jadi mau bilang bahwa komunikasi itu penting karena gimana pun kan kita tidak bisa tahu ya. Maksudnya kalau kalian merasa nggak cocok dari awal ya pindah aja. Toh nggak masalah juga kan gitu. Cari dokter yang cocok. Bukan karena dia semua dokter nggak bisa dipercaya. Nah, untuk bangun kepercayaan tentu Adrian akan memberikan nomornya di bawah ini. Nanti kita akan usahakan gimana caranya supaya komunikasi bisa lebih baik berjalannya, kan nggak tahu ya maksud gue gitu. Kan bisa juga ya lu ajak ke rumah sakit itu kan juga bisa gitu. Kalau konsultasi gratis ini ke mata kiri, ini ke mata kanan. Jadi teman-teman, sampai situ aja. Thank you banget untuk support kita terus. Kita akan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jadi sampai jumpa, jaga kesehatan, stay healthy, and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.